Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Iya. Ustaz, untuk sore hari ini Ya. kita hanya berdua saja ya? Iya. Iya. Karena Ustaz Muhammad Arkan sedang ada halangan. Iya, lagi off air dia. Lagi off air, artis kita saja ini ya. Baik, Ustaz, untuk sore hari ini tema kita takwa pembuka pintu rezeki keluarga ya? Iya, benar. Baik, itu dia pertanyaan-pertanyaan seputar tema boleh, atau di luar tema pertanyaan seputar keluarga juga boleh. Sahabat, nanti kami akan terima di SMS WhatsApp 081262610666, atau sahabat ingin telepon juga boleh di 081162610666. Kita dengarkan dulu sahabat tahu siapa pembuka dari Al-Ustaz kita di sore hari ini dengan tema takwa pembuka pintu rezeki keluarga. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Airin dan terima kasih seluruh pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal falallahi fahuwa hasbuh. Wa qala Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di udara, yaitu di radio kesayangan kita, yaitu di radio KIS FM 106,6 Kota Padang Sidimpuan. Dan insya Allah sore hari ini kita bersama dengan announcer kita, itu ada Mbak Irin, dan satu lagi Tuan Guru kita usahakan beliau sedang ada kegiatan off air. Kita doakan semuanya, seluruh pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umat yang istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sehingga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keluarga kaum muslimin, tentunya keluarga kaum muslimin ini tidak bisa dijauhkan dari yang namanya pembahasan tentang rezeki di dalam rumah tangga. Itulah kenapa salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hari ini rumah tangga kaum muslimin itu menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang salah satunya adalah tentang masalah rezeki di dalam rumah tangga. Di mana masalah rezeki di dalam rumah tangga ini tidak jarang ya, atau sering ini menjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, barangkali ada keluarga kaum muslimin hari ini yang mengalami kesulitan rumah tangga, maka cocoklah ini ayat ini dibacakan dan kita renungkan bersama. Di mana dalam ayat itu Allah dengan jelas mengatakan, barang siapa di antara kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji bahwa akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya takwa itu adalah yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah,
dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa, baik itu suami, baik itu istri, begitu juga anak-anak, begitu juga dengan anak keturunan, cucu dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah berjanji akan memberikan baginya jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Tentunya bagi orang-orang yang bertakwa, salah satu daripada jalan keluar dari setiap permasalahan itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah banyak berbicara tentang berbagai macam solusi bagi kehidupan manusia di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu patut kita renungkan dan kita baca, kita pahami isinya, kemudian kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan solusi di dalam permasalahan kehidupan rumah tangga kita itu. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tunduk patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan di dalam Al-Quranul Karim itu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam jawaban permasalahan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu Quran bukan hanya berbicara tentang masalah urusan akhirat, tetapi dia juga berbicara tentang urusan dunia, bahkan berbicara juga tentang urusan rumah tangga. Oleh karena itu, kalau kaum muslimin mau rumah tangganya, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya, maka bacalah Quran, pahami isinya, kemudian amalkan. Kemudian dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang kehidupan dunia ini ada yang mengatur. Kehidupan kita ini ada yang mengendalikan. Bahwa ada yang maha segalanya di balik kekuasaan manusia. Kenapa? Karena manusia ini, suami, istri adalah makhluk yang lemah. Karena makhluk yang lemah, kita membutuhkan sesuatu kekuatan di luar kelemahan daripada manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha mendengar, maha melihat, lagi maha mengabulkan doa-doa daripada setiap hambanya. Oleh karena itu, bagi kita setiap keluarga kaum muslimin yang mempunyai masalah di dalam kehidupan, terutama dalam masalah urusan nafkah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji bahwa keluarga muslim yang bertakwa maka akan Allah berikan jalan keluar baginya. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Mendengar buat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, tiba-tiba kita termenung, tiba-tiba kita merasa kesulitan akan rezeki, terutama misalnya dalam nafkah. Tiba-tiba di saat kita tadi termenung, tiba-tiba kita di saat lagi gundah gelisah galau gulana, tiba-tiba datang orang menghantarkan rezeki kepada kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang menjadi pedagang, tiba-tiba dagangannya yang tadi sepi, sunyi, tak ada pembeli, tetapi karena pedagang ini tadi, hamba Allah ini tadi, kepala rumah tangga ini tadi bertakwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, itu misalnya dengan sholat, puasa, zakat, lalu kemudian Allah memberikan baginya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Allah datangkan baginya pembeli daripada jualannya tersebut. Maka inilah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita sudah pusing, pening, ini bagaimana ini? Sementara tanggal pembayaran uang sekolah anak-anak sudah dekat, kemudian pula beras di rumah sudah habis misalnya, kemudian juga tambah lagi token listrik juga sudah bunyi-bunyi misalnya kan. Maka ternyata Allah mempunyai caranya sendiri untuk mendatangkan rezeki kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tahu, rezeki tahu di mana seseorang itu berada, tetapi belum tentu seseorang itu tahu rezekinya di mana berada. Maka oleh karena itu rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kita itu tidak akan pernah salah alamat. Sebagaimana dikatakan rezeki itu tidak akan pernah tertukar, karena rezeki itu telah tertakar. Bukankah dulu ketika kita masih berada di dalam alam rahim, di dalam alam kandungan, Allah telah menetapkan rezeki seorang hamba. Apabila seorang hamba telah Allah berikan kehidupan di dunia, itu berarti bahwasanya telah Allah jamin rezekinya. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa gundah gelisah. Selama seseorang hamba Allah itu beriman, bertakwa kepada Allah, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji daripada Rasulullah SAW, maka Allah punya cara tersendiri untuk mengantarkan rezeki kepada seorang hamba. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW
dikatakan bahwa kehidupan ini, kalau seorang itu menjalani kehidupan dunia sebagaimana diibaratkan seekor burung yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar pada pagi hari dalam keadaan perut lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan perut yang terisi dan kenyang. Oleh karena itu, andai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini bertawakal sebagaimana burung itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kepala rumah tangga. Tetapi tentunya kita harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di luar daripada apa yang Allah ajarkan, di luar daripada jalan apa yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan bagi kita selain daripada kita senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah insya Allah rezeki itu Allah akan antarkan kepada kita, bahkan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Betapa sering kita di dalam kehidupan dunia ini, kita menjalani kehidupan ini, ternyata rezeki itu ada yang datang dengan usaha, dan ada juga rezeki yang datang tanpa perlu kita usahakan. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang kita lagi pusing mungkin sebagai seorang suami, lalu ingin ngopi ke warung kopi misalnya. Kita bawa uang 5.000, 10.000 gitu kan. Nah ternyata sesampai di warung kopi, begitu kita ngopi, ternyata jumpa kawan lama misalnya. Lalu ternyata kawan lama itu justru mentraktir kita minum kopi dengan beberapa mungkin potong roti yang kita makan di warung itu. Nah itu menunjukkan apa? Bahwa benar ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan kadang-kadang ada tetangga mungkin yang misalnya lagi Allah berikan kelebihan rezeki, tiba-tiba misalnya dia datang menghantarkan sekarung beras atau mungkin sebungkus makanan ke rumah kita, maka ini adalah termasuk daripada cara Allah menghantarkan rezeki kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sesuatu doa yang mungkin kita panjatkan, tiba-tiba Allah kabulkan misalnya doa itu dengan mengijabah doa-doa daripada kaum muslimin dimanapun berada. Sebagai contoh misalnya, bagi seseorang mungkin yang dia berangan-angan untuk berangkat haji ataupun umroh, padahal dia misalnya tidak pernah punya uang untuk sepeser pun misalnya, Mbak Irin dan mendengar hati, untuk berangkat umroh. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan rezeki, maka mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan menggerakkan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan seorang hamba. Allah memerintahkan kepada hamba itu, "Wahai hamba Allah, tolong berangkatkan hambaku itu untuk menuju Baitullah Subhanahu wa taala." Maka begitu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, sehingga ada seseorang misalnya yang mendapatkan umroh gratis, ada seseorang yang mendapatkan haji gratis dengan diongkosi oleh orang lain. Maka ini adalah disebut dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah Maha Kuasa untuk memberikan rezeki kepada seorang hamba, bahkan di luar daripada nalar manusia. Mungkin saja seseorang mungkin merasa kecewa, merasa gundah gulana, tetapi dengan begitulah ternyata cara Allah menghantarkan rezeki kepada seorang hamba tersebut. Ya, berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang misalnya terkena musibah misalnya, tetapi ternyata justru dengan musibah itulah Allah memberikan rezeki kepada dia, bahkan rezeki itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita melihat hari ini mungkin banyak orang-orang yang viral hari ini, Mbak Erin, awalnya dia sedang menderita, awalnya dia sedang berduka, tetapi dengan kedukaan dan gundah gulana itulah ternyata justru orang banyak datang menghantarkan rezeki kepada dia, bahkan rezeki itu berlebih-lebih. Sebagaimana contoh misalnya sebelumnya pernah beberapa waktu lalu ada kemarin viral, ada seorang penjual es yang dihina, misalnya kan, dihina oleh penyampainya di sebuah panggung gitu kan, dihina karena diejek-ejek gitu kan, tapi ternyata justru itulah jalan yang menghantarkan bagi dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan berarti kita juga ingin mendapatkan yang sama, tetapi ini menunjukkan apa? Bahwa mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rezeki bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dengan sebelumnya dia harus terlebih dahulu merasakan sakit, terlebih dahulu merasakan
perihnya ujian dan cobaan, tetapi ternyata di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan itu justru Allah menyiapkan baginya suatu rezeki, suatu nikmat yang tak terhingga nilainya, bahkan rezeki yang mengalir tak disangka-sangka. Pendengar Ban Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keimanan dan ketakwaan, mari kita berkaca kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana dikarenakan keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah memberikan rezeki kepada seorang hamba, bahkan rezeki itu tanpa batas. Sebagaimana rezeki yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dikarenakan iman dan takwa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah memberikan rezeki yang tak terbatas. Itulah kenapa kita harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Karena keimanan dan ketakwaannya, itulah air Zam-Zam yang tak pernah putus mengalir sampai hari ini, bahkan masih bisa kita rasakan buah daripada iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu juga dengan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, maka urusan rezeki tak usah kita khawatir, karena pasti Allah punya cara bagaimana menghadirkan rezeki itu ke hadapan kita. Allah yang paling tahu bagi seorang hamba rezeki apa yang paling cocok bagi dia, seberapa banyak rezeki yang pantas didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita pernah mengeluh. Walaupun mungkin kita hari ini tidaklah termasuk sebagai orang yang kaya raya misalnya, atau dengan apa hari ini misalnya istilah orang-orang kaya hari ini ya seperti orang-orang tajir itulah misalnya kan. Jadi tetapi bukan berarti kita adalah orang yang terhina di sisi Allah. Selama kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mulia. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan di sana sini, tak mengapa. Selagi kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tak perlu kita usah khawatir dan risau. Karena iman dan takwa itu adalah sebuah rezeki yang tak ternilai harganya, di mana banyak orang hari ini juga tidak Allah berikan rezeki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hidupnya terasa gelap, senantiasa hidupnya berada di dalam kegundahan, kegelisahan, tidak mendapatkan ketenangan. Bukankah ketenangan itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih di hati mereka dan tidak pula mereka merasa khawatir. Maka tak perlu kita merasa khawatir di dunia ini. Selama orang-orang beriman bertakwa itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu kita merasa khawatir. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka berapa sulit pun kehidupan kita, selagi kita beriman, bertakwa, bersabar di dalam Allah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhlas di dalam menjalani kesabaran itu, maka pasti Allah akan membersamai kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba walaupun mungkin dia dalam keadaan sulit. Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan jalan kebaikan, jalan keluar bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan bagi kita adalah ketika kita berada dalam masa sulit, ketika kita berada dalam masa kegundahan, maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan itu sambil kita berikhtiar, berusaha dan berdoa memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah berikan bagi kita jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan keberkahan itu akan Allah berikan kepada kita, sebagaimana keberkahan yang selalu kita minta dan doakan di setiap sholat-sholat kita. Bukankah di dalam tahiyat kita berkata, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa di dalam salat-salat kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitulah insya Allah keberkahan itu akan kita peroleh di dalam kehidupan kita. Selama kita yakin kepada Allah, selama kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan Allah berikan bagi kita jalan keluar dari setiap permasalahan kita, bahkan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka, bahkan dari
rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Banyak contoh di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana cara Allah menghadirkan rezeki bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi Allah. Bahkan yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga. Makanya ada sebagaimana misalnya judul sinetron itu ya, yang misalnya judulnya Tukang Bubur Naik Haji misalnya kan. Ya, kalau dipikir-pikir bagaimana mungkin dari untung 1.000, 2.000 perak itu seorang tukang bubur itu bisa naik haji misalnya. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Sesuatu itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi keluarga-keluarga muslimin dimanapun berada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan rezeki, maka bermohonlah kepada Allah, beriman dan bertakwa, istiqomah di dalam ketaatan itu, maka insya Allah mudah bagi Allah untuk memberikan jalan keluar bagi seorang hamba. Karena kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah telah berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin hari ini orang mengatakan mustahil. Bagaimana mungkin Mbak Airin ini akan berangkat umroh misalnya kan? Bagaimana mungkin Mbak Airin ini akan berangkat haji? Bagaimana mungkin Pak Ustadz ini misalnya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah? Boleh saja manusia berkata begitu. Tetapi sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah mudah saja baginya untuk memberikan kita rezeki, bahkan nikmat yang tak terputus. Bukankah tadi kita berharap kita memperoleh keberkahan sebagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan keberkahan itu sampai waktu yang Allah kehendaki akan tetap ada. Bukankah kalau kita berkaca kepada kisah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, Mbak Erin, di surah Al-Kahfi itu ada satu kisah di mana Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam membangun rumah seorang anak yatim piatu, mendirikan rumah itu. Kenapa? Kenapa Nabi Khidir dan Nabi Musa itu memperbaiki rumah anak itu, sementara ada pula rumah anak yang seorang anak yang kemudian dihilangkan nyawanya, tetapi kenapa dengan anak ini malah dibangunkan rumahnya begitu? Karena memang dulu ayahnya daripada anak ini adalah ayah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah yang soleh. Sehingga dengan kesolehan ayahnya itu, lalu anak itu mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun ayahandanya telah tiada. Tetapi begitulah Allah berkehendak menjaga dan mendatangkan rezeki bagi siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikarenakan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan orang tua yang beriman bertakwa kepada Allah, bisa jadi anak-anaknya nanti kemudian hari mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja orang yang bertakwa, orang tua yang bertakwa itu juga bisa mendatangkan rezeki bagi anak-anaknya. Sebagaimana juga nanti anak-anak yang bertakwa itu juga bisa mendatangkan rezeki bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus yakin kepada apa ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bagi siapa hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah berikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Karena memang setiap kita pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang kita hadapi ini tidak sama. Ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang yang diuji dengan istrinya, ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan kelebihan hartanya, ada orang yang diuji dengan pangkat jabatan dan berbagai macam lainnya. Maka semua ini membutuhkan solusi, dan solusi itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sama-sama beriman, bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon berdoa kepadanya dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka insya Allah jalan keluar itu pasti akan Allah hadirkan ke hadapan kita. Cuma kita membutuhkan sedikit kesabaran saja, dan yakinlah kita bahwa kalau kita adalah termasuk sebagai orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan bagi kita jalan keluar. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Dengan kesabaran kita di dalam menjalani ujian itu, sambil kita berikhtiar berusaha, maka kesabaran kita itu juga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah juga mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudahlah Allah bersama kita, maka tak perlu kita risau dan khawatir. Apa yang perlu kita khawatirkan di dalam menjalani kehidupan ini kalau senantiasa misalnya toh Allah bersama kita? Sebagaimana kalau kita di dunia ini misalnya,
Di dalam menjalani kehidupan, kalau orang tua kita masih ada, orang tua kita masih bersama kita, suami kita masih bersama kita, maka tentu kita di dalam menjalani kehidupan ini merasa tenang. Ada Mbak Erin, orang yang misalnya ketika suaminya sudah tiada, lalu kemudian dia merasa gamang di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ada seorang teman yang bercerita begitu. Saya Ustadz, kata dia, setelah suami saya tiada meninggal dunia, saya merasa sedikit gamang di dalam menjalani kehidupan ini. Nah ini kalau kita kehilangan, ada yang kehilangan suami, atau ada yang kehilangan istri, kehilangan anak, dia merasa gamang. Padahal baru hanya seorang suami yang mendampinginya begitu. Toh bagaimana kalau Allah yang membersamai hidup kita? Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau suami sebagai makhluk yang tidak sempurna saja membersamai hidup kita, kita merasa yakin, merasa merasa hebat misalnya, bagaimana dengan Allah yang akan membersamai kehidupan kita? Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kemudian dia bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti membersamai kita. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersembunyi dengan sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Gua Sur. Ketika orang-orang kafir Quraisy Makkah itu telah mengepung daripada persembunyian Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Abu Bakar telah merasa khawatir. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya orang-orang kafir Quraisy Makkah ini sedikit saja melihat ke bawah, maka pasti habislah kita. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Lalu kalau sudah Allah bersama dengan kita, Allah bersama dengan orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ada yang kita risaukan di dalam kehidupan ini, terutama dalam urusan rezeki. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana di dalam menolong hamba-hambanya, maka pasti akan Allah berikan jalan keluar bagi kita. Yang penting bagi kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak panduan bagi kita, memberikan solusi di dalam kehidupan kita untuk berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Apalagi itu misalnya adalah permasalahan antara suami dan istri. Allah punya jawaban. Untuk permasalahan di antara suami dan istri, Allah jelaskan banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Kalau ada permasalahan antara suami dan istri, maka ada jawaban Allah Subhanahu wa taala di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu dan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, mendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersabar di dalam menjalani kehidupan ini, istiqomah kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki berbagai macam problematika di dalam kehidupan ini, tapi yakinlah pendengar hati, selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, bersabar di dalam keimanan ketakwaan itu, maka pasti akan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita itu. Tak usah kita pikirkan bagaimana mungkin Ustaz. Tak usah. Karena memang Allah punya kuasa, Allah Maha Bijaksana, dan Allah tahu kapan waktu yang tepat bagi seorang hamba Allah berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Karena Allah yang menciptakan hambanya, maka pasti juga Allah yang paling tahu bagaimana dan kapan solusi itu akan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah selama kita istiqomah di dalam iman takwa itu, maka Allah akan berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan bagi kita rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, bahkan dengan cara-cara yang belum pernah terpikir oleh kita adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha segalanya. Maka insya Allah sama Allah bersama kita, maka insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga muslimin dimanapun berada, senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian
sebagai pembuka baik kita kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, itu dia tadi tausiah pembuka dari Ustaz kita sahabat Ustaz Martua dari Muda SPD dengan tema takwa pembuka pintu rezeki berkeluarga. Sahabat KIS, saat ini sudah pukul 16:58 waktu Indonesia Barat, sahabat ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda selepas berita utama untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat KIS saat lagi. Dan kemana-mana tetaplah berpadu bersama kami di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda. Nanggung banget. 3 menit lagi ya? 2 menit lagi ya? Iya, siap berita aja. Airin masih baca berita kan? Minum Pak. Beragam lagu, informasi Ada pertanyaan masuk? Dikirim. Ya, kirim aja ke grup. mengudara setiap hari. Dari hati ke hati selalu bersama. KIS FM, radio pilihan kita semua. KIS 106,6 FM, inspirasi Anda, temani gerak langkahmu dimanapun berada. Suara musik yang bercerita bahagia. KIS FM, radio pilihan kita semua. Barang siuman, kita selalu menyapa. 106,6 FM di hati selamanya. Dengan semangat kami terus mengudara. KIS FM, radio pilihan kita semua. KIS FM, radio pilihan kita semua. Beragam lagu, informasi terkini. Hai, salam buat penonton TikTok semua. Salam dari studio KIS FM. Boleh tanya-tanya, komen-komen di bawah. Tetep layar ya, teman. KIS FM, radio pilihan kita semua. Tapi nggak nampak. Oh, nggak nampak HP-nya? Biasanya live. Iya. Biasanya nggak nampak. Kemarin pernah kami live join sama siapa? Si Alisa. Gia. Oh, Sama Gia. tadi juga. Iya, minggu sebelumnya. Iya, memang ngerti sih. Live gitu kan. Jadi penonton TikToknya KIS FM juga lihat ustadznya kan. Aku biasa akunku sama akun radio. Iya. Tiba orang itu. Oh, itu nggak ditinggal di studio? Harusnya ditinggal sebentar. Iya. Baca berita ya. Oh iya, lanjutlah. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat KIS, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di KIS FM. Assalamualaikum Sobat KIS, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Airin Az-Zahra. Dikabarkan dari Jakarta, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono Sabar mengatakan tidak semua bantuan yang dikirimkan Indonesia untuk warga Palestina di Gaza bisa disalurkan melalui metode airdrop atau jalur udara. Kendala utamanya sahabat adalah perizinan otoritas setempat karena faktor keamanan yang belum kondusif di wilayah tersebut. Beliau mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 1.286 payung untuk menerjunkan bantuan ke Gaza. Kemudian untuk bantuan sahabat masih ada 250 ton yang terdiri dari logistik makanan dan keperluan kesehatan. Bantuan tersebut sahabat tidak bisa dilakukan karena untuk memasuki wilayah Gaza harus ada izin dari beberapa negara yang bisa menjamin keamanan. Kendala tidak hanya terjadi untuk jalur airdrop sahabat dari Yordania, tetapi juga terjadi untuk jalur Mesir, sehingga bantuan masih tersendat di tempat tersebut. Namun bukan berarti Indonesia berhenti melaksanakan penyaluran bantuan untuk Palestina melalui udara sahabat KIS. Sebagai informasi, misi penyaluran bantuan melalui udara dilakukan oleh Satgas Merah Putih II yang diberangkatkan pada 13 Agustus 2025. Mereka berhasil menyalurkan 28 kali airdrop dengan berat bantuan 91,4 ton dan jumlah paket bantuan sebanyak 520 bakel.
Satgas Merah Putih terdiri dari 66 personil TNI, Basnas, relawan, dan mahasiswa Unhan dari Palestina. Mereka kembali tiba di tanah air pada hari ini sahabat dan menyelesaikan misi mereka dengan seluruh personel yang selamat. Berita berikutnya sahabat, dari Dolok Sanggul dikabarkan masih gelap ketika langkah kaki tim gabungan dari Satuan Reserse Narkoba dan juga si Propam Polres Sumbahas menyisir sebuah rumah di Desa Aiklung, Kecamatan Dolok Sanggul. Dan sahabat, di sekitar pukul 1 dini hari Kamis kemarin, dalam penggerebekan tersebut 3 orang pelaku pengedar narkoba tidak berkutik ketika ditangkap bersama dengan puluhan paket sabu siap edar. Salah satu tersangka adalah MHS, 48 tahun, pemilik rumah sekaligus bandar sabu asal Lumban Nayang. Polisi juga mengamankan ET berusia 36 tahun, perempuan asal Kabupaten Dairi yang diduga berperan sebagai bandar, dan AS, 21 tahun, warga Kota Duri Riau yang bertindak sebagai kurir. Kepala Satuan Narkoba Polres Sumbahas Ibtu Frin Ede Sigoro mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 26 paket sabu terdiri atas 14 paket besar dan 12 paket kecil yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Selain itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp1.820.000, 2 timbangan elektrik, 3 alat isap sabu sabat, 3 unit ponsel, 1 kartu ATM, plastik klip, dan juga beberapa mancis. Kapolres Sumbahas AKBP Arthur mengatakan bahwa membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Beliau menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi jaringan pengedar narkoba di wilayah hukumnya. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama berikutnya 1 jam ke depan. Saya Aidina Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan berita utama hanya di Kiss FM. Oh ya mah, kusuk maju au, masuk angin harok kuda. Nah, aduh terpodong 3 arion. Alah,